Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Dr. Lucky Spesialis Anak. Gimana kabarnya hari ini? Musim hujan gini, semoga kita selalu sehat ya. Nah, jadi sesuai dengan judul dan thumbnail, kita akan bahas mengenai kesehatan anak. Yang ya masih banyak lah orang tua yang terlewat nih. Jadi dipikir anaknya anteng gitu, atau ya hiperaktif sedikit gitu. Padahal ternyata itu adalah salah satu dari gangguan kesehatan anak, yaitu autisme. Penyakit yang pasti banyak banget nih udah sering denger ya. Tapi biar lebih jelas lagi, sebenarnya autisme itu apa? Kita bahas lebih lengkap di sini. Autisme pada anak, kita bahas. Nah, sebelum kita mulai, subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Kalau yang udah subscribe, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Karena kedepannya masih banyak video menarik lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram, karena banyak juga info menarik yang akan saya upload setiap minggu. Terima kasih. Oke, jadi apa sih autisme itu, Dok? Nah, bagaimana tanda-tandanya? Apa bisa disembuhkan? Pasti sering ya pertanyaan kayak gitu muncul. Nah, saya juga sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Jadi, autisme itu lebih sering dikenal dengan gangguan spektrum autis atau GSA. Nah, itu merupakan suatu kumpulan gangguan perkembangan anak dengan ciri lemahnya adalah interaksi sosial anak. Bukan hanya itu, autisme ini juga mencakup gangguan komunikasi, perilaku berulang, dan minat anak yang terbatas. Penyebabnya apa, Dok? Kok bisa seseorang terkena autisme ini, Dok? Nah, yang pertama adalah faktor genetik. Apa itu faktor genetik? Jadi, kalau ada salah satu dari saudara kandung yang menderita autisme, itu sudah meningkatkan faktor risiko terjadinya autisme pada anak yang lain, sebesar 50%. Yang kedua, faktor prenatal. Faktor prenatal ini adalah faktor-faktor yang terjadi saat dalam kandungan. Apa aja? Yang pertama, diabetes dalam kehamilan. Ya, pada suatu penelitian menunjukkan bahwa ibu yang menderita diabetes dalam kehamilan itu mengalami resiko anaknya terkena autisme sampai 2 kali lipat. Kemudian, penggunaan obat-obatan selama kehamilan. Nah, kita tahu ya, kalau ibu hamil lalu minum obat itu ada resiko-resiko tambahannya, kelainan bawaan dan lain-lain. Begitu juga dengan gangguan spektrum autis. Ada beberapa obat yang bisa meningkatkan resiko terjadinya autis. Jadi, pada saat kehamilan harus mengkonsultasikan dulu obat-obatan yang akan dikonsumsi. Terus, apalagi faktor-faktor yang lain? Nah, yang lain adalah kalau kehamilan usia tua. Ibu yang lebih dari 30 tahun saat hamil itu akan meningkatkan kejadian autisme, selain juga meningkatkan resiko kelainan bawaan lain. Ya, jadi kalau ada yang mau hamil atau berencana hamil di atas 30 tahun harus dikonsultasikan ke dokter kandungannya. Kemudian gimana sih, Dok, tanda-tanda anak itu bisa kita curigai mengalami autis? Tanda-tanda itu banyak banget. Jadi anak dengan autis itu memiliki 3 gejala utama, yaitu gangguan pada interaksi sosial, gangguan pada komunikasi, dan keterbatasan minat serta kemampuan imajinasi. Oke, kita bahas yang pertama. Anak dengan autisme biasanya sulit dalam hubungan sosial emosional timbal balik. Maksudnya gimana, Dok? Contohnya nih, anak autisme itu tidak memiliki emosi atau ekspresi yang sesuai dengan suatu keadaan. Jadi anaknya kerap kali nggak ada ekspresi, wajahnya cenderung datar aja. Yang kedua, sulit diajak komunikasi. Jadi kita ajak ngomong, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Atau kalau lagi main, ya main aja gitu, nggak peduli dengan sekitar. Dipanggil juga nggak noleh. Jadi tidak ada respon gitu. Yang lain apa, Dok? Tidak ada kontak mata. Kalau dipanggil atau lagi bicara, nggak ada kontak mata. Atau yang tadi, nggak mau noleh kalau dipanggil. Nah, selain itu ada juga nih yang khas dari anak autisme, yaitu perilaku, minat, dan aktivitas anak dengan autisme sangat terbatas dan sifatnya diulang-ulang. Maksudnya gimana, Dok? Oke, perhatikan ya. Anak autisme itu kalau lagi ngomong atau interaksi dengan benda biasanya akan menggerakkan anggota-anggota tubuh tertentu yang berulang-ulang. Misalnya flapping, ya, sampai mengganggu. Misalnya juga nih, menggerakkan kaki berulang-ulang terus gitu. Atau jika lagi main, suka permainan yang monoton, itu aja. Misalnya menderetkan mainan, dideretin semua mainannya. Membalik-balikan benda, bolak-balik lembaran buku gitu ya, dibolak-balik. Itu terus. Anak dengan autisme ini cenderung melakukan kegiatan yang sehari-harinya itu seperti ritual, kaku gitu. Tetapi perlu diingat juga nih, selain reaksi yang kurang terhadap pasangan luar, anak dengan autism itu juga dapat malah memberikan reaksi yang berlebihan dan tidak wajar terhadap sesuatu. Jadi kalau lagi marah atau sakit, itu ngamuk-ngamuknya berlebihan, heboh banget gitu.
Nah, gejala-gejala yang saya sampaikan itu bisa sampai mengganggu interaksinya sama teman-teman. Jadi itu khasnya, harus ada gangguan interaksi. Kalau dia cuma marah-marah sedikit, ya itu normal. Tapi kalau sampai mengganggu interaksi sosial, itu tidak masalah. Oke, jadi banyak ya tanda-tandanya. Tapi kalau masih ada yang nanya nih, apa bener ya dok anak saya autisme, apa perlu ke dokter ya gitu. Jadi inget-inget tanda-tanda yang tadi saya omongin. Plus, kalau biar lebih gampang nih ada namanya waspada red flag autisme. Ini penting nih untuk orang tua, pengasuh, guru, atau masyarakat awam untuk mewaspadai red flag autisme. Apa aja nih? Gak ada respon atau nggak noleh kalau dipanggil saat usia setahun. Kemudian nggak tertarik pada benda-benda bergerak atau si anak diem aja nih walaupun usianya sudah 14 bulan. Kemudian menghindari kontak mata dan anaknya terus pengen sendiri, main sendiri gitu. Ya, kemampuan bicara terlambat juga bisa. Ya, jadi nggak ada kata-kata pada saat anak usia 16 bulan. Kalaupun ada, dia mengucapkan katanya berulang-ulang gitu aja. Yang lain apa dok? Memiliki reaksi yang tidak umum terhadap suara, bau, rasa dibandingkan anak seusianya. Waspada yang terakhir adalah hiperaktif dan impulsif. Nah, kalau para orang tua mendapatkan satu dari gejala di atas, coba deh dibawa ke dokter, terus dilakukan screening dan pemeriksaan lebih lanjut agar bisa didiagnosis dan diterapi secepatnya. Jadi ada baiknya anak dibawa rutin ke dokter spesialis anak untuk dilakukan screening perkembangan rutin. Kapan aja diceknya? Mulai dari usia 9 bulan, 18 bulan, 24, 30 bulan, ataupun pada usia berapapun, jika ada temukan ada red flags, bawa ke dokter anak untuk dilakukan screening pada autisme. Terus gimana dok jika tanda-tanda autisme pada anak saya? Harus diapain nih? Oke, jadi para orang tua atau ibu-ibu yang mengenali tanda-tanda yang disampaikan tadi, maka harus segera dibawa ke dokter. Nanti akan dilakukan screening. Ini autisme atau bukan? Anak-anak membutuhkan konsultasi pada berbagai ahli dan bidang, dan nggak semuanya anak dengan autisme itu perlu terapi obat. Tetapi semua anak dengan autisme harus mendapatkan intervensi non-obat, yaitu pembinaan, kemampuan mandiri, dan kemampuan bekerja. Nanti disesuaikan lagi nih dengan usia anaknya, dengan beratnya penyakit, gejalanya, dan kemampuan intelektual anak tersebut. Ada beberapa lagi nanti yang diterapi pada anak autisme. Contohnya ada terapi perilaku, ada terapi bicara, ada terapi sekolah. Nanti akan dilatih oleh ahli-ahli yang berkompeten. Apakah autisme bisa sembuh dok? Pasti banyak kan yang nanya begini. Nah, jadi baik lagi nih, yang kita bahas tadi, semakin dini diagnosis ditegakkan, semakin cepat pula intervensi yang dapat diberikan. Jadi hasil juga lebih baik. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sebesar 20% anak dengan autisme itu bisa mandiri dalam kesehariannya, atau hanya membutuhkan sedikit bantuan. Kalau 30%-nya itu independen tapi terbatas, masih memerlukan bantuan. Sementara 50% masih memerlukan bantuan pengawasan terus-menerus, atau memerlukan perawatan tempat khusus, bisa di rumah sakit. Jadi intinya ya kita usaha dulu. Kemudian banyak juga nih isu di masyarakat. Apa benar dok pemberian vaksin MMR atau campak dapat meningkatkan resiko kejadian autisme? Nah, sering kan dengar kayak gitu? Jawabannya adalah tidak. Jadi sampai sekarang nggak ada bukti ilmiah antara imunisasi campak atau MMR dengan autisme. Berbagai penelitian di Amerika, di Eropa, yang dilakukan oleh AAP, American Academy of Pediatrics, sama juga di CDC, Center of Disease Control and Prevention. Nah, WHO pun juga mengatakan bahwa tidak ada hubungan antar MMR ataupun MR ataupun campak dengan kejadian autisme. Aman bu, tenang aja. Udah banyak ya yang dibahas mengenai autisme ini. Intinya adalah diagnosis cepat dibutuhkan untuk intervensi dan penanganan yang lebih cepat. Penanganan lebih cepat, maka outcome-nya lebih bagus. Jadi dibutuhkan peran dan juga bantuan orang tua ataupun yang mengasuh anak untuk lebih aware mengenai tanda-tanda gangguan spektrum autis ini. Ya, semoga bisa jadi pegangan orang tua dalam mengenai tanda-tanda tadi. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Udah banyak belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyak di medsos, grup WhatsApp, ke IG dan lain-lain semuanya pokoknya. Ya, sehat-sehat tahu semuanya. Saya Dr. Lucky undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.